perkenalan diri, nama saya Ahmad Syarul Fauzi. Di sini saya akan ingin membuat video tentang perkembangan UMKM di masa Covid ini. UMKM sendiri merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset minimal 0 sampai 50 juta rupiah dan omset total 0 sampai 300 juta. UMKM di Indonesia saat ini diuji dengan adanya COVID-19 ini di tengah masyarakat. Akibatnya muncul wabah COVID-19 ini menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi para pelaku UMKM, sehingga tidak ada salah satupun yang dapat terhindar dari adanya wabah COVID tersebut. Wabah COVID-19 sendiri bermula muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO. Kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 1.370 diantaranya sembuh. Seperti di negara Italia, penyebaran virus corona sangat masif akibat masyarakat masih beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Nah, jadi untuk mencegah wabah ini adalah dengan cara stay home. Untuk orang yang sehat, kenapa orang sehat tidak perlu keluar rumah? Karena di kondisi orang sehat ini, jika keluar rumah, kita tidak akan tahu kita ketemu orang siapa dengan berbagai penyakit apapun. Jadi, jika kita bertemu dengan orang sakit dan kita berinteraksi dengan orang lain, akan menyebarkan virus-virus dari yang terkena itu. Makanya pemerintah menetapkan physical distancing atau pembatasan jarak fisik. Ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona dengan upaya lockdown atau karantina wilayah. Dengan demikian, di Indonesia pun pemerintah telah mencoba upaya tersebut yang berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis ekonomi UMKM. Karena setiap warga bahkan murid sekolah pun diliburkan agar tetap berada di dalam rumah, dan tak sedikit universitas melakukan kuliah daring atau kuliah secara online. Dari sumber yang saya dapatkan, salah satunya yaitu Ibu Sumiah. Dia umurnya 58 tahun. Ia berjualan tahu, bakwan, tempe, atau gorengan yang lainnya yang dibuat oleh hasil rumahan. Biasanya orang-orang seperti itu adalah konsumennya ialah orang dari pendatang. Jadi kebanyakan orang yang indekos, yang mempunyai pekerjaan atau punya keperluan di situ, dia membeli dagangannya. Tapi dengan upaya lockdown ini, jadi usahanya itu semakin sulit untuk mendapatkan konsumennya, karena konsumennya pada balik kampung semua. Permasalahan yang dihadapi UMKM karena adanya wabah COVID-19, turunnya omset utama, itu kasus yang sangat utama. Salah satunya adalah usaha kuliner, karena usaha kuliner ini kebanyakan orang yang biasanya makan di tempat, jadi sekarang dengan ada upayanya lockdown atau karantina di rumah, konsumen jadi sulit jadi tidak berminat untuk atau tidak membeli lagi di tempat yang langganan biasanya. Jadi pelaku UMKM tersebut sangat berimbas besar karena dagangannya itu, omset dagangannya sudah jarang dibeli, pengeluarannya banyak karena perlu menggaji karyawan segala macam. Jadi akhirnya tersendat ekonomian UMKM tersebut. Faktor-faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan di tengah wabah COVID-19 ini yaitu, solusi pertama adalah UMKM sebaiknya menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat seperti masker, hand sanitizer, dan lainnya. Lalu solusi yang kedua yaitu pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku. Jadi UMKM tidak mengandalkan barang impor. Dan yang ketiga,
umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Solusi ketiga yang dapat saya berikan adalah dengan meletakkan sistem penjualan take away. Jadi pelaku usaha UMKM terutama dalam bidang kuliner yang berpengaruh besar terhadap UMKM ini, karena di tengah COVID ini usaha kuliner itu terus menurun. Jadi solusi yang diberikan adalah dengan melakukan take away, yaitu pelaku UMKM tetap berjualan, tetapi orang yang membeli tidak boleh makan di tempat, yaitu dengan boleh membawa pulang saja. Ya, di sini kebetulan saya mendapatkan seorang pelaku usaha. Dia pernah melakukan usaha pada mata kuliah, yaitu saat semester 1 hingga semester sekarang ia pun aktif berjualan dengan ya memang karena tugas kuliah. Jadi Bapak bisa diceritakan kepada kami bagaimana keluh kesahnya atau keadaan Bapak pada penjualan ini, apakah berbeda dari penjualan sebelumnya karena kondisi ini, apakah sangat berpengaruh terhadap usaha Bapak? Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya saat berjualan dari semester 1 hingga semester sekarang ini. Pada kondisi yang saat ini saya kan lagi merintis tuh, kebetulan tugas dari mata kuliah juga itu saya memiliki usaha yaitu kopi yang bermerek, nggak apa nih promosi, bermerek Kopi Cuy. Jadi saya membeli dari seorang produsen itu ya alumni saya sendiri. Jadi saat kondisi seperti ini saya jadi sulit untuk memasarkan karena pasarnya itu nggak ada. Kebanyakan pasarnya itu ya pada balik kampung karena lockdown ini, jadi saya tidak bisa penjualan seperti pesat lagi. Lalu sebelumnya Bapak kan pernah usaha di keripik singkong tuh yang sebelum-sebelumnya. Nah itu apakah memiliki perbedaan saat kondisi seperti ini dengan kondisi yang sebelumnya? Waktu semester 1 saya pernah berjualan yaitu keripik singkong. Nah pada kondisi yang seperti normal itu, yang waktu saya geluti di semester 1 itu, saya memiliki pangsa luas. Jadi saya bisa menjual ke mahasiswa, ke siswa, ke siswi, ke masyarakat, bahkan ke SMA pun saya titipkan barang dan mereka menjual, akhirnya keuntungannya bagi dua. Jadi simpelnya itu saya pada kondisi normal itu sangat berpengaruh terhadap apa yang saya geluti ini, terhadap apa yang saya lakukan bisnis ini. Nah pada kondisi seperti ini kan memang pemerintah menganjurkan di rumah saja, jadi sulit untuk menjual ke orang-orang karena biasanya saya menjual itu ya ke kampus, ke orangnya langsung, konsumen. Jadi sekalian menjual, sekalian mengenalkan. Jadi pada kondisi yang seperti ini sulit untuk berjualan lagi, dan itu berpengaruh terhadap omset. Waktu semester pertama saya memiliki omset hampir 3 juta, dan itu memang usaha kami berkelompok. Jadi kami bagi-bagi tugas, akhirnya mendapatkan omset yang sebesar seperti itu. Pada kondisi seperti ini kami tidaklah memiliki omset yang terlalu tinggi seperti pada semester 1, karena untuk berjualan aja susah, untuk memasarkan, memperkenalkan produk itu susah. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mungkin itu sudah menjawab semua pertanyaan Pak. Jadi di sini saya akan pamit mengundur diri. Saya Ahmad Syarul Fauzi akan mengakhiri video ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apa ada hilaf kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.